Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Airin Nas. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin cerita aku sampai sejauh ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan dihidupkan loncengnya ya, supaya setiap aku upload cerita yang terbaru, kalian dapat notifikasinya. Ku kembalikan uangmu mas, bagian 74. POV Author. Hamdan datang ke ruang perawatan Lia. Dia benar-benar kacau setelah bapak memarahinya habis-habisan. Apa yang harus diperbuat untuk membantu Ambar? Dengan lesu dia duduk di dekat bangsal Lia. Istrinya itu tertidur pulas. Dia mendesah dan matanya menerawang, berpikir apa yang akan dilakukan selanjutnya. Mas, kata Lia setelah dia perlahan membuka matanya. Akhirnya suaminya itu mau juga datang ke sini setelah entah dari mana seharian. Kamu sudah bangun, tidur lagi sana. Kenapa kamu sendiri? Di mana ibumu? Tanya Hamdan. Keluar sebentar mas, ada keperluan resep obat yang harus dibeli. Kemana saja kamu mas? Aku membutuhkanmu dari tadi. Lia mencoba bangun dan dia berasa kesusahan. Hamdan memegang bahunya menyuruhnya tiduran kembali. Maaf Lia, aku tak bisa menjagamu karena ibuku koma, ucap Hamdan dengan lesu. Dia menghela napas merasa benar-benar pilu. Mengapa cobaan ini bertubi-tubi datang? Koma, bukankah sehat-sehat saja kemarin? Dan kok bisa koma? Kemarin-kemarin dia sempat mengambil kecap dan saus yang baru aku beli. Tanya Lia heran. Pasalnya mertuanya yang Juli itu beberapa kali datang mengganggu. Entahlah, semua karena ulah Ambar dan ibu sedang sekarat. Aku sangat berharap dia sembuh, ucap Hamdan dengan tatapan kosong. Ulah Ambar, apa yang sudah dilakukannya mas? Dia membuat ibu jatuh, kata Hamdan menatap istrinya itu. Dahi Lia mengernyit dan dia nampak berpikir. Beberapa saat kemudian bapak dan ibunya datang. Mereka melihat Hamdan di sana. Wajah ketus ibunya langsung menguar. Rasanya dia marah pada Hamdan yang sudah mencelakakan anaknya. Jika untuk menderita, buat apa menikah lagi? Lebih baik jadi janda dan lebih terhormat daripada menikah. Hanya membuat Lia makan hati dan harus sakit-sakitan seperti ini. Kenapa kamu baru muncul? Dan kamu dari mana? Tanya ibunya ketus. Aku sibuk menjaga ibuku, Bu. Maaf, ujar Hamdan seadanya. Sudahlah Bu, ibunya katanya koma, ucap Lia dengan pelan karena harus banyak istirahat. Ibu mau bicara sama kamu, tegas mertua wanitanya yang ketus itu. Bicara saja Bu, seru Hamdan dengan tenang. Gak bisa, kita bicara di luar, tegasnya. Dia melirik sang suami. Bapak temani saja Lia sementara, perintahnya pada suaminya. Dengan terpaksa Hamdan mengikuti sang mertua yang beberapa kali membuatnya kesal. Setelah mereka di luar dan agak jauh dari ruang privat Lia, ibunya menatap Hamdan sinis. Ada apa Bu? Tanya Hamdan heran. Hamdan terduduk karena kakinya masih sakit akibat kecelakaan lalu. Kamu jangan membuat anakku banyak pikiran ya. Dia sakit dan semua gara-gara kamu. Jangan susahkan pikirannya dengan masalah keluarga kamu yang banyak itu, kata bu mertua Hamdan dengan ketus. Aku tak susahkan dia karena dia bertanya dan ku jawab, kata Hamdan membela diri. Kamu juga ingat kalau dia tanggung jawab kamu. Kamu juga dapat uang dari kecelakaan kamu ke tempo hari dan aku berharap seluruh biaya pengobatan Lia kamu yang bayar, ujar ibu mertuanya dengan sengit. Hamdan menjadi kusar. Dia kan pakai asuransi pemerintah Bu, gunakan saja itu, katanya protes. Sekali pelit maka dia masih saja pelit, walau itu istri sendiri. Kamu pikir asuransi pemerintah bisa bayar secara eksklusif? Gak semua ditanggung pemerintah, kamu sebagai suami juga harus membayar beberapa keperluan dia. Apa pemerintah mau bayar pembalut, minyak angin, dan obat bagus supaya dia sehat? Mau pemerintah? Ibu mertua berkata geram pada Hamdan karena dia sangat perhitungan. Dari mulai pesta saja hanya memberi 5 juta yang tak berarti apapun. Ya nanti aku akan bayar. Gak bisa, aku sudah membeli sebagian dan besok pasti ada saja suruhan suster membeli ini dan itu supaya Lia sehat. Ibu mertua semakin menatap tajam. Hamdan mendekus kesal dan dia mengeluarkan dompetnya. Ternyata dia disuruh berbicara di luar untuk dirampok seperti ini. Ini Bu, aku hanya ada 500.000 di dompet. Dia memberi uang itu pada mertuanya. Mertuanya tertawa getir. Kamu kira uang itu cukup? Ya, besok akan aku beri lagi. Berapa yang dibutuhkan Lia? Sekitar 5-8 juta, ucap mertuanya. Dia mau saja berkata 10 juta, tetapi mantunya ini pelit. Apa dia mau memberi 5 juta secara cuma-cuma?
Kok banyak sekali? Apa ibu berniat merampok aku? Hamdan memandang sengit pada mertuanya. Aku sudah lelah menjaga di sini. Aku sudah membantu kamu juga. Ibunya tak kalah marah. Tetapi dia kan anakmu juga, Bu. Apa salahnya kamu menjaganya? Ya, tetapi kamu sama sekali gak ada tanggung jawab. Kamu juga perhitungan sama anakku. Apa yang udah kamu kasih sebagai suami? Gak ada, kata mertuanya menyudutkannya. Hamdan merasa terpojok dengan sikap julid dan mau ngatur sang mertua. Ya baiklah, aku akan beri 5 juta besok supaya ibu senang, ucapnya ketus. Senang? Kalau ngomong dipikirkan lagi ya, anakku sakit dan aku merasa susah. Sudah syukur kamu aku bantu juga karena dia tanggung jawabmu, sentak mertuanya. Hamdan menjadi malas ribut-ribut karena mertuanya pasti selalu punya jawaban terus. Dia menatap malas kemudian berlalu. Mau kemana kamu? Tanya mertuanya mengikuti. Aku mau ke ruangan ibuku, aku nitip dia sebentar, ucapnya sambil terus berjalan. Ibu mertuanya mendumel dan Hamdan terus berlalu. Dia berjalan dengan tertatih. Sampai kapan dia sembuh dari rasa sakit di kaki ini? Bagaimana bisa sembuh jika banyak sekali yang harus diurusnya? Mereka sakit semua termasuk dirinya. Sampailah dia di ruangan ibunya. Ada perawat di dalam dan Ambar tak ada. Di manakah Ambar? Hamdan bergegas bertanya pada suster. Namun kata suster itu dia tak tahu di mana Ambar. Hamdan menjadi gusar. Apakah adiknya itu nekat aborsi atau apa? Pikirnya kacau dan segera dia ambil gawainya untuk menghubungi adiknya. Beberapa kali menghubungi namun tak diangkat. Hamdan tak putus asa. Dengan langkah tertatih dia berjalan perlahan ke taman belakang dan berharap adiknya ada di sana. Rasa sakit langsung dirasakannya di kaki itu, namun dia berusaha terus berjalan. Hingga sampailah di taman dan Ambar sedang duduk dengan tatapan kosong. Ternyata di situ adiknya. Hamdan mendekati. Apa yang kau lakukan, Bar? Mas Hamdan, Ambar terkejut. Hamdan duduk di depan Ambar. Dia juga memesan teh panas. Kenapa kamu ninggalin kamar perawatan ibu, Mbar? Sentah Hamdan. Aku stres, Mas. Aku bingung dengan masalahku. Apa yang kau bingungkan? Segera cari lelaki yang sudah mengamilimu itu, serga Hamdan. Aku merasa takut, Mas. Aku sedang memikirkan opsi lain. Menggugurkan kandungan, ucap Ambar asal. Hamdan memandang tajam adiknya. Gila kamu, menggugurkan kandungan itu kamu bisa mati tahu. Hardik Hamdan ke adiknya. Ambar diam. Terus harus apa? Aku takut sama Om Yanto. Ambar merasa lesu. Aku gak mau tahu dan kamu selesaikan masalah kamu sendiri saja dulu. Kamu harus menjumpai dia dan jangan mau menggugurkan kandungan karena kamu bisa mati. Itu tindakan ilegal dan nyawa kamu taruhannya, sentah Hamdan memperingati. Ambar diam dan bertambah nelangsa dengan masalah yang dia ciptakan sendiri. Mbak Yuni, ada yang mau bertemu sama kamu, kata Rosita saat Yuni sedang bekerja. Siapa? Ambar, adik iparmu, serganya. Dah Yuni berkerut heran. Mengapa dia kesini? Masih berani menginjakkan kaki di sini setelah dia berusaha mencuri perhiasan Fatih tempo hari. Untuk apa dia datang ke sini? Kamu gak awasi dia? Kata Yuni menegus kesal. Dia menunggu di luar, Mbak, dan Rita sedang mengawasinya. Bagaimana? Apakah dia boleh masuk atau tidak? Tanya Rosita lagi. Kamu tetap di sini dan yang lainnya siaga. Siapa tahu dia mau maling lagi, ucap Yuni dengan pandangan lurus. Oke, Mbak, ujar Rosita keluar dan menyuruh Amber masuk. Dia masuk dengan ragu ke ruangan Yuni setelah dipersilakan. Mbak Yuni, kata Ambar duduk begitu saja di depan Yuni. Kamu mau apa kesini? Kamu mau maling lagi ya? Kata Yuni ketus. Aku gak berani lagi, Mbak. Aku datang ke sini meminta bantuanmu, ucapnya dengan menunduk dan Yuni semakin heran. Minta bantuan dalam hal apa? Apakah uang maksudnya? Apa yang bisa aku bantu, Mbak? Tanya Yuni lagi. Ambar menatapnya dan bingung mau menyampaikan maksud dan tujuannya. Bersambung. Makasih ya teman-teman udah meluangkan waktu membaca novel aku. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.